warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya ya. Sugeng Rawuh, selamat datang di kandang kami Berkah Setia Purworejo untuk Mas Revan, Mas Lutfi, Mas Slamet, Sapi Lemu, Bang Riki. Sebelumnya salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan semangat ya, waktu, kesempatan, kesehatan juga, karena nantinya itu yang membuat kita masih tetap berkarya. Nah, kesempatan sore ini ditemani dengan tim dari YouTube semuanya. Kita bergabung ya. Tadi sempat sharing-sharing bareng dan sekalian nggak afdol kalau nggak kenalan dengan sapi-sapi yang ada di kandang kami. Salah satunya adalah sapi PO. Kenapa banyak sapi PO? Karena memang sumber kekayaan genetik di daerah kami, lokasi kami ini Purworejo, khususnya di daerah pesisir selatan Kebumen, itu paling banyak dominasi sama sapi-sapi berjeniskan PO atau peranakan ongol. Nah, kesempatan ini nanti kita bakal perkenalkan satu-satu kepada teman-teman semuanya. Nah, di sebelah kanan sini sudah ada sapi PO Jawa ya, kalau kami menyebutnya Jawa. Untuk ciri-ciri sapi PO Jawa itu seperti apa ya? Seperti ini gitu aja. Karena mungkin kalau kita jelaskan nggak selesai nih Mas Lutfi. Pokoknya ini pendapat kami adalah sapi PO Jawa, dan kebetulan untuk saat ini masih cukup kuru. Kita datangkan belum lama, tapi ya baru 1 bulan lah. Nanti insya Allah PO ini akan kita gemukkan lagi agar maksimal di tahun depan Idul Kurban 2022 bisa tembus di atas 800. Karena sejatinya sapi PO 800 itu kalau sama sapi simental, sapi merah, mohon maaf ya, 1 ton itu size-nya mungkin sama ya. Hampir sama, kadang malah gede PO-nya, cuma masanya yang berbeda. Nah, ini PO Jawa, umurnya udah rampas, kurang lebih ya 3 tahun 4 tahunan lah, udah rampas. Nah, lanjut di bagian sini, ini istimewa Mas Lutfi, Mas Revan. Jadi ini namanya Jarwo. Dulu kecilnya ini sapi ini kecilnya lahirnya di Purworejo, jadi dekat dengan kandang kami. Itu setelah menjelang remaja dibeli sama orang Kebumen, yaitu kecamatan Mirit, dengan harga 21 juta. Dibesarkan 4 bulan apa ya, 4 bulan atau berapa bulan gitu, dijual dengan harga 27 juta. Karena bisa dinaikin jadi 28 juta pada saat itu. Yang beli adalah seorang jagal yang ada di Kabupaten Kebumen. Lalu kesempatan itu pindah, karena musim tunggang pada zaman itu Mas, pindah ke Cilacap dengan harga pokoknya lebih dari 40 juta lah. Wih, mantap ini. Pokoknya lucu ini ya, lebih dari 40 juta pindah ke Cilacap, dan di titik akhir, di titik selanjutnya hijrah lagi ke Boyolali Mas ya. Boyolali pada saat itu juga bumi-buminya sapi tunggang, pindah ke Boyolali nih. Dan di Boyolali sekarang sudah sedikit jenuh ya sapi-sapi tunggang, kembali ke habitat asalnya lagi, Purworejo. Jadi balik lagi, statusnya jelas gitu, sapi ini berasal dari sini lagi. Nah, kita bisa mengingatnya karena dengan tanda-tanda biasanya ketika sapi itu kecilnya dari saya, itu ketika datang lagi kandang saya lepas Mas. Lepas di ujung desa nanti bisa pulang. Bisa pulang, woi. Biasanya bisa Mas. Nah, ini salah satunya seperti ini. Atau mungkin ini itulah salah satu keturunan dari pejantan dari Berkah Setia Farm. Belum, kayaknya bukan Mas, karena kami pada zaman itu, ini kan sudah 3 tahun yang lalu pastinya ya. Oh, iya. Kita belum seaktif itulah, belum seperti sekarang ya. Mungkin nanti pedet-pedet kami akan lahir, akan kelihatan dan akan dikenal mungkin 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang, seperti itu. Ketika sudah hasilnya itu sudah gede, ini peranakan dari ABC. Oke, next. Ini namanya Jarwo. Jarwo. Oke, terus di sini juga alhamdulillah sudah laku. Ini sapi PO, tapi ya menurut kami itu kan nun sewu, tidak menyamakan namanya hewan itu kayak barang Mas. Ada KW 1, 2, 3 sampai 10. Nah, itu pertanyaan yang sering muncul sama teman-teman semua. Mas, sapi saya kok nggak besar-besar ya? Padahal sudah tak kombor sehari 3 kali. Sudah tak kasih makan banyak, tapi kok di usia 5 tahun segitu aja. Ya mungkin karena nun sewu faktor dari genetik itu sendiri tidak Mendukung. kurang mendukung. Jadi faktor pakan itu bukan segala-galanya Mas, tapi keturunan yang menjadi faktor pendukung juga agar nantinya sapi bisa besar. Nah, ini sudah sold. Besok untuk tahun baru dikirim ke Cirebon. Tahun baru untuk bakar-bakar. Ya, kebanyakan kayak gitu untuk pesta-pesta. Nah, di sini ada sapi legend juga. Karena apa legend? Karena ini perdana dulu kita ikutkan gerobak, walaupun belum pernah gitu Mas. Belum pernah ikut gerobak tapi langsung
ikut gerobak dengan tempo perjalanan, tempo jarak yang cukup jauh dari Sleman sampai ke lereng Rapi ke Jangkang dulu sekitar berapa kilo ya, 18, padahal perdana kuat ini. Wih, mantap. 1,5 perjalanan menjelang sampai rumah ngelibak. Lah udah gede belum pernah gitu. Namanya Ginding. Kenapa kayak sebut Ginding? Karena kakaknya Gondang. Ini masih satu darah dengan kakaknya. Bobot sekarang masih sekitar 920. Dan ini Mas Hermawan, di antara sapi PO kan ini sudah ada banyak ya, Iya. ada banyak. Ini sudah ada yang laku terjual untuk idul kurban atau bagaimana Mas Hermawan? Untuk idul kurban kita sebenarnya belum layani Mas. Belum Tapi layani. untuk customer lama biasanya kan ada yang main. Mas saya pengen yang ini ya wes, nanti booking sapi, bukan booking harga. Tapi untuk putus harga, untuk akad jadinya nanti tetap setelah Idul Fitri. Oh iya. Karena kalau kelamaan biasanya ada yang dirugikan. Entah itu pihak penjual atau pembeli. Yang sudah-sudah pasti kayak gitu. Misal ini Mas Slamet langganan setiap tahun sapi jumbo ke kami kan, Mas ini buat saya gitu. Oke udah, conteng ini udah pesanan Mas Slamet. Kalau untuk yang berlangganan Mas. Kalau yang belum berlangganan biasanya tetap kita apa ya? Kita open order di setelah Idul Fitri, Syawal itulah. Kecuali untuk mau diambil harian atau seperti ini mungkin mau buat makan-makan atau mau buat pesta gitu, bisa harian kayak gitu. Oke, next Mas. Jos. Nah, di sebelah sini ada, ini penyebutannya susah. Ada yang menyebutkan PO, ada yang menyebutkan Jawa. Yang jelas bukan Brahman. Kalau ciri-ciri Brahman itu sangat bisa dipahami oleh kita semua. Salah satunya pasti telinganya koploh, gede banget. Terus kulit-kulitannya kandel, pendek sapinya nggak tinggi. Yang sudah kayak gitu. Contoh seperti yang di sampingnya ini Mas Hermawan. Iya, ini Ada koploh mungkin tapi darah Brahmannya gitu. sedikit banget. Sedikit banget koploh. Koploh. Tapi itu ada cross Brahmannya mungkin ya. Mungkin bisa jadi Mas. Karena kakaknya juga koploh banget. Itu usianya sudah lebih dari 8 tahun malah kakaknya. Kalau membedakan PO dengan Jawa Mas yang paling mudah ini. Sampai sekarang kita belum bisa membedakan secara apa ya Mas? Secara realnya, karena di dalam penyebutan itu tidak ada undang-undangnya. Kalau PO ini, Jawa ini, Majapahit ini. Nah, Desa Mohocoro Mas, saya pergi ke Sleman, Jawa seperti ini di sana. Saya pergi ke Bumen, Jawa seperti ini. Jadi wes lah, yang penting sapinya putih gitu udah Jawa aja gitu. Nah, ini sapinya kurang lebih sekitar 780-an. Kita datangkan dulu 1 tahun yang lalu ya. Kita dari Pager Merapi, paguyuban gerobak Pager Merapi. Tujuannya untuk gerobakan ini Mas. Jadi kalau ada tamu atau mungkin ada teman-teman nanti barangkali Mas Revan, Mas Slamet, Mas semuanya pengen naik gerobak, ini jadi penariknya. Kalau kita gemukan sebenarnya nggak ketemu Mas. Ini mau dipelihara 10 tahun, saya yakin ya segini terus. Yakin saya. Nah itu bukan kesalahan pakan dan bukan kesalahan kita, tapi memang ya wes ini usianya segini dan untuk bobotnya ya nggak mungkin tambah. Kalau tambah gede tambah panjang nggak mungkin, paling tambah gemuk sedikit Mas. Nanti kalau musimnya hujan kayak gini tetap susut lagi. Biasanya gemuknya waktu kemarau kalau PO. Waktu panas malah. Oke, next. Nah, di sini oke. Pada zaman dulu Mas, saya waktu masih SMA ya, di situ sangat terkenal banget dan sangat dikenal banget pejantan yang namanya punya Pak Kumpul. Dulu pejantan itu menurut kami lah dan pandangan kami paling besar pada masanya. Nah, di situ setiap hari sudah mengawini betina di atas 5 bahkan mungkin di atas 10 ekor ya Mas seharinya. Bayangkan dia pelihara sampai 5 tahun, berarti pedetannya kan ratusan bahkan ribuan ya Mas ya. Dan pedet-pedet itu malah justru tersebar bukan dari wilayah Kebumen sendiri, kebanyakan dibeli orang Kediri lah, Blitar, Tulungagung, dan dominasi paling banyak ada di DIY, Prambanan, Klaten, Boyolali. Nah salah satunya ini peranakan dari punya Pak Kumpul dulu. Nah bisa dilihat dititeni dengan karakter ya, mungkin kalau Mas Lutfi atau Mas Slamet sudah pernah melihat pejantannya nanti pasti juga kok mirip ya gitu, rata-rata sama gitu. Untuk pejantan dari beliau Pak Kumpul hasilnya kepalanya kayak gini, tapi ini ada putihnya Mas, biasanya hitam semua. Bobotnya terakhir kemarin 888 1 bulan yang lalu. Untuk saat ini ya mungkin masih sama atau naik atau susut belum tahu. Oh iya, bapaknya namanya siapa Mas Hermawan? Bapaknya Kumpul. Oh, Nah, Kumpul. salah satunya mungkin di tempatnya beliau
Pak Guntur Kulon SGM, ada yang namanya Kumpul Junior. Oh. Di tempat kami juga peranakan punya Pak Kumpul ada 2. Termasuk Setora Harjo itu peranakan Kumpul, Mas. Oh nggih. Oh iya. Setora Harjo itu peranakan dari Pak Kumpul dulu. Jadi selisihnya Kumpulnya legendan ya. selisihnya 1 minggu. Jadi 1 minggu. Itu kata yang punya, tapi ya kalau bagi kami niatnya ya carinya bukan cari keturunan, Mas. Cari yang benar-benar potensi menjadi besar. Karena namanya keturunan kalau kita nggak lihat langsung lahirnya kan itu hanya opini. Nuwun sewu. Ya, yang jelas seperti itu. Jangan sampai tertutup sama iklan. Oke, nah di sini juga ada panut, tapi saat ini panut masih sakit kakinya. Kemarin bobotnya sudah nyampe 94. Sakit kakinya, comboran tak sudo, tak kurangi, dan sekarang susut pasti paling tinggal 8,5 sampai 8,7an. Tidak apa-apa, yang penting udah sembuh. Ini sudah nggak pincang, Mas. Kalau kemarin wah nyesel ndelok iki strategel diangkat kayak gitu. Ya itu nggak mungkin lah dalam satu rayon, dalam populasi sebanyak itu semua sapi sehat itu ya layaknya kita lah. Satu tim, satu kelompok pasti ada yang kurang, ada yang gitu. Oke, lanjut. Nah, ini legend juga. Ini namanya cungkring. Ini penarik kita juga, sama halnya dengan tadi yang tanduk panjang. Ini sapi kita datangkan dari Pager Merapi, tapi bukan sapi gerobakan ini, Mas, di sana. Sapi ini dari kecil digunakan untuk membajak sawah dengan lereng-lereng yang tidak bisa dilalui sama mesin traktor. Nah, saya tanya kepada beliaunya yang sering merawat ini atau pedagangnya gitu loh, yang lantar ke saya itu, ini setiap hari bisa mengerjakan 3 petak sawah. Kalau 1 petak sawah rata-rata ada yang ngasih 100, ada yang 200, ada yang 150. Artinya dalam sehari 300.000 udah pasti, Mas. Bayangin 1 ekor 1,9 juta 9 Mantap bulan. nih. Begitu Meskipun kita- makannya 50.000 per hari masih kurup ya, Riwan. masuk, kita bawa pulang, niatnya memang bukan untuk digemukkan, Mas. Kalau digemukkan harganya sudah nggak masuk ya, karena udah mahal banget. Kita buat gerobakan. Pertama kali langsung datang, tak ganti keluh, tak gerobak, main di pantai sehari itu ya, sehari nonstop ya, Mas ya, nggak capek sama sekali. Wah. Wah, luar biasa. Latih si Kliwon nomornya. Buat ngelatih Kliwon ada lagi penarik yang masih kecil. Ini kita untuk event-event aja sih, Mas. Mungkin ada kunjungan dari Pak Bupati atau ada kirap di desa, ada mantenan gitu, biasanya ini yang narik. Dan untuk spesialis bajak sawah biasanya kan untuk pacong itu kan jaraknya kita kasih 80 cm ya, Mas. Ini nggak mungkin nginjak, Mas. Oh nggih. Sudah tahu kalau itu makanan soalnya. Oh iya iya. Iya, lurus. Kalau Menghargai ini, makanan, Mas kalau Riwan. yang lain kayak paeng gitu ya dimakan malah nalar. Oke, next. Untuk bobotnya ini terakhir nimbang ya, Mas ya. 88 sekian. 88 lebih semua. 88. Tapi untuk saat ini karena kita gunakan terus kayaknya bisa susut. Tapi makannya bagus banget, kalau dikenyangi bisa 900 up. Nah, ini yang sapi lama juga. Kenapa apa kok belum laku ya? Kemarin karena faktor PPKM kurang 1 minggu di cancel dikarenakan sapinya cukup jumbo, takutnya menimbulkan kerumunan dan belum diizinkan sama pihak keamanan dari lokasi tersebut. Akhirnya ditunda untuk tahun depan. Namanya Gondang, kakak kandung dari si Ginding. Untuk bobotnya kira-kira berapa, Mas? Banyak nih. Ya, waktu habis kurban itu sebenarnya udah nyampe 1030, Mas. Wih. Tapi ya ini khusus pemain PO nuwun sewu. PO tuh nggak bisa kayak gini. Kayak gini, Mas. Nah, untuk saat ini paling tinggal 960, 970. Kita juga kurangi pakannya, Mas. Bukan berarti tidak dikasih makan, kurangi. Nanti menjelang hari raya kurban mungkin kurang 2 bulan, 3 bulan. Wah, Baru. full. Nanti kita kembalikan lagi ke bobot semula, bahkan kita lebihkan lagi kalau bisa. Soalnya kalau kita tahankan dengan bobot yang di atas itu sudah pasti, Mas. Ini menurut yang sudah saya lakukan, kakinya nggak kuat. Karena usianya juga sudah lebih dari 8 tahun. Saya kira loh, ini prasangka saya. Ketika saya ambil kan usianya masih 6 tahun. Itu kata petaninya, biasanya kan di nom-nom ke ya, Mas. Nanti saya Mas di nom-nom ke. Jadi anggaplah 7 tahun, sekarang saya rawat 1 tahun lebih sedikit. Ya wis 8 tahun. Wih. Ini. Kalau sapi merah nggak kuat ya. Kalau nggak dicampur kuat, Mas. Kalau nggak dicampur kuat. Full alami gitu kuat. Oke, yang terakhir di sini ada Gobel atau Setora Harjo, sama seperti yang nomor 5 tadi, nomor 6. Ini adalah peranakan dari punya Pak Kumpul.
Petanahan Kabupaten Kebumen. Dulu kita dapatkan sapi ini sudah 1 tahun lah, 1 tahun lebih sedikit. Dan saya mengincar sapi ini mulai dari juara Kabupaten Kebumen untuk kelas calon pejantan. Pada saat itu beliau yang punya belum membuka harga karena memang dipergunakan untuk kawin alam, Mas. Jadi sama seperti ayahnya pejantannya dulu, ini setiap hari di Siti Adi, kampung PO yang untuk kontes itu tempatnya. Setiap hari ngawini sapi banyak banget. Jadi kalau di sana tuh nggak satu-satu, Mas, betina tuh dijajar 1, 2, 3. Jajar, jadi mau milih yang mana masuk duluan, nanti kalau udah kena tarik. Wah, luar. Seneng ya, Bro. Milih itu. Cocok. Tapi kembali di kandang kami karena memang sudah gemuk dan kita kasih pakan yang full, Mas, ya, konsentrat, komboran. Ini sudah tidak seperti dulu lagi, Mas, untuk energiknya, powernya itu nggak kayak dulu. Mungkin dulu sehari bisa 5 ekor, 3 ekor minim lah. Sekarang 1 ekor, Mas. Kalau udah 2 ekor harus dijeda waktu, ya pagi ya sore. Kalau sekali waktu 2 ekor nggak kuat, Mas, nggak mau. Rotok litoy, Bro. Ya, tapi masih sampai saat ini masih digunakan untuk kawin alam, Mas. Nanti mungkin bisa lihat babon-babonnya di rayon paling baru ya, di sebelah timur. Rata-rata buntingnya sama ini. Dan untuk musim ini, musim 3 bulan yang lalu yang keluar ada sekitar lebih dari 10 ekor betina semua, Mas. Jadi mungkin dikasih rezeki biar nggak dijual dulu. Kalau pedetnya jantan udah wes sembuh tekan di 12. Dikasih betina semua, tapi alhamdulillah juga tinggi-tinggi banget pedetannya. Ya, kalau masalah bagus itu kan parameter setiap orang berbeda ya. Bagusnya saya belum tentu bagusnya dia gitu. Tapi yang jelas tinggi-tinggi banget untuk hasil dari peranakan si Gobel ini. Oke, untuk si Gobel umurnya 4 tahun up dan bobot saat ini nanti bisa cek di YouTube kami. Oh iya. Mantap Oke, ini. Siap, mantap. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua dari media sudah menyempatkan hadir di kandang kami dan ngopi bareng, guyon bareng ya. Mungkin untuk konten kali ini perkenalan atau absen sapi PO sudah selesai ya, dan di sini juga ada bakalan sapi PO, ada yang Jawa, ada yang Brahmanya kosong. Barangkali teman-teman juga berminat, langsung saja japri masing-masing dari yang punya YouTube. Nggak bercanda, nggak. Ini udah pesanan semuanya. Sekian, mohon maaf banyak kurangnya dalam tutur kata, penyampaian atau tingkah laku celila-celili. Waalaikumsalam, saya Hermawan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.